Larangan siswi memakai hijab di India, siapa dalangnya? Larangan hijab membuat situasi di negara bagian Karnataka, India memanas. Protes terhadap aturan diskriminatif itu semakin luas terjadi. Meski 12% dari populasi negara bagian itu menganut ajaran Islam, pemerintah setempat memberlakukan larangan memakai hijab di institusi pendidikannya. Bagi aktivis kebebasan beragama, diskriminasi tersebut tidak semata-mata muncul begitu saja. Pemerintahan nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata atau BJP ialah udang di baliknya. Negara bagian Karnataka dikuasai oleh BJP. Selama 30 tahun terakhir, kampus tidak mempermasalahkan hijab. Kenapa tiba-tiba jadi masalah? Apa yang memicu ini? Demikian tanya seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kundapur di distrik Udupi bernama Al-Rifa. Kelompok minoritas agama seperti Muslim dan Kristen telah menghadapi berbagai serangan dari kelompok sayap kanan di Karnataka. Bahkan di bawah pemerintahan BJP, kepolisian tak sungkan melempar gas air mata ke kerumunan aksi demonstrasi damai yang memprotes larangan hijab. Kami tidak bisa melepas hijab begitu saja. Ini adalah pelecehan yang ditargetkan oleh pihak berwenang. Demikian ujar Rifa. Penindasan kelompok agama yang kian menggerogoti India memicu perdebatan tentang hak minoritas di India. Pemerintah BJP telah mengeluarkan sejumlah undang-undang lain yang diyakini menargetkan kelompok minoritas agama. Aturan larangan hijab sudah berlaku per 5 Februari 2022 lalu. Bila melanggar aturan itu, mereka akan kehilangan hak pendidikannya. BJP berdalih, murid sekolah harusnya hanya menuntut ilmu dan bukan mengamalkan syariat agama. Lembaga pendidikan bukanlah tempat untuk mengamalkan agama seseorang. Mereka harus fokus pada pendidikan dan datang ke kampus untuk belajar, bukan untuk menegaskan identitas. Demikian ujar juru bicara BJP, Ganesh Karnik. Karnik lantas menuduh sekelompok kecil muridlah yang melebih-lebihkan masalah itu. Otoritas setempat memerintahkan penyelidikan atas kepentingan pribadi yang menyokong tuntutan agar siswa yang berhijab dapat masuk sekolah. Ia mencurigai adanya kepentingan politik di balik permintaan para siswi Muslim. Pemandangan murid-murid yang diusir dari sekolah membakar amarah komunitas lokal maupun internasional. Berbagai organisasi hak asasi menegaskan bahwa aturan tersebut melanggar hak siswi Muslim untuk mempraktikkan agama mereka dan mengakses pendidikan. Mahasiswa dan aktivis pun naik pita mendapati tindak diskriminasi yang mulai mengambil bermacam bentuk. Mereka dengan tegas menyebut larangan hijab sebagai apartheid agama. Organisasi Mahasiswa Muslim Front Campus India atau GFI pada Minggu 6 Februari merilis pernyataan yang mengatakan larangan hijab adalah konspirasi nasional yang secara sistematis dieksekusi kelompok sayap kanan. Pernyataan itu menggarisbawahi kelompok sayap kanan berupaya menghilangkan harkat manusia perempuan Muslim. Menyusul sejumlah pertentangan, seorang murid mengajukan protesnya terhadap larangan hijab ke Pengadilan Tinggi Karnataka di ibu kota Bengaluru pada Selasa 8 Februari. Ia mengemukakan pengenaan hijab merupakan hak dasar beragama yang dijamin oleh konstitusi. Kasus itu telah ditinjau, tetapi tampaknya pemerintah tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Alih-alih mencabut larangan, Ketua Menteri Karnataka Basa Faraj Bommai dari BJP malah mengumumkan penutupan seluruh sekolah di negara bagiannya selama 3 hari. Saya mengimbau kepada semua siswa, guru dan manajemen sekolah dan perguruan tinggi serta masyarakat Karnataka untuk menjaga perdamaian dan kerukunan kata Bommai dalam sebuah cuitan di Twitter. Sejumlah kritikus berpendapat persekusi terhadap kelompok minoritas berakar dari pemerintahan PM Narendra Modi. Pelantikan Modi pada 2014 membuat kelompok supremasi Hindu menjadi lebih lancang. Mereka berupaya melemahkan fondasi sekuler India. Walau didera kritik, Modi bersikeras membela diri. Yang membantah tuduhan dari berbagai sisi, Modi mengatakan kebijakan ekonomi dan sosial yang ia buat justru menguntungkan seluruh warga negaranya. Pembelaannya tentu dianggap dua